Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Katarina Astriana Huta Barat dari kelas 11K. Dalam rangka memenuhi penilaian remedial biologi, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi osmosis difusi dan dampak dari osmosis. Osmosis dan difusi adalah dua proses penting dalam transportasi molekul pada makhluk hidup. Berikut penjelasan singkat mengenai difusi dan yang pertama adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan air atau pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Proses osmosis ini terjadi tanpa memerlukan energi atau pasif. Tujuannya adalah untuk menyamakan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran. Yang kedua adalah difusi. Difusi adalah perpindahan molekul, misalnya gas atau zat terlarut, dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Proses difusi ini juga termasuk proses yang pasif dan terjadi karena perbedaan konsentrasi. Contohnya adalah perpindahan oksigen dari alveolus paru ke pembuluh darah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 3 dampak dari osmosis, yaitu plasmolisis, krenasi, dan flash. Dampak yang pertama ada plasmolisis. Plasmolisis ini terjadi pada sel tumbuhan ketika ditempatkan dalam larutan hipertonik atau larutan yang berkonsentrasi tinggi. Air keluar melalui vakuola melalui osmosis yang menyebabkan membran plasma menjauh dari dinding sel. Sel menjadi keriput dan tumbuhan bisa layu. Yang kedua adalah krenasi. Krenasi terjadi pada sel hewan, misalnya eritrosit dalam larutan hipertonik. Air keluar dari sel menyebabkan sel mengecil dan berkerut. Dan dampak yang terakhir adalah flasid. Flasid terjadi pada sel tumbuhan dalam larutan isotonik atau konsentrasi larutan di luar dan di dalam yang sama. Tidak ada pergerakan air bersih masuk atau keluar dari sel. Sel tumbuhan menjadi lemas tetapi tidak rusak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing dampak osmosis. Yang pertama adalah plasmolisis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah rendaman sayur dalam larutan garam pekat akan membuat sayur kehilangan air atau layu. Yang kedua, krenasi. Contohnya adalah sel darah merah yang ditempatkan di air garam pekat akan mengkerut. Dan yang terakhir itu flasid, contohnya adalah daun yang dibiarkan terlalu lama tanpa air terlihat lemas karena tekanan turgor menurun. Sekian penjelasan mengenai osmosis dan difusi serta dampak osmosis dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai difusi dan osmosis secara sederhana. A few moments later.